Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Buat Senang Yuk. Tim BSY kali ini berkesempatan mengunjungi kota Cirebon untuk berwisata sekaligus membagikan informasi kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia ya. Oke, langsung aja kita simak tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi di kota Cirebon. Ada 3 tempat menarik yang berhasil dikunjungi oleh tim BSY. Antara lain, berwisata kuliner di Nasi Jamblang Ibu Nur. Nasi Jamblang Ibu Nur berada di daerah Kejaksan, Cirebon dan dekat dengan Hotel Grage. Nasi Jamblang atau disebut juga sega jamblang merupakan makanan khas kota Cirebon. Kata jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat Kabupaten Cirebon, tempat asal pedagang makanan tersebut, dengan ciri khas penyajiannya menggunakan daun jati. Nasi Jamblang Ibu Nur merupakan nasi jamblang yang paling populer di kota Cirebon. Maka jangan heran nih teman-teman, parkiran di Nasi Jamblang Ibu Nur sering penuh, apalagi musim liburan. Seperti ini nih padatnya parkiran di Nasi Jamblang Ibu Nur. Langsung aja kita pilih-pilih menu yuk. Jangan sampai bingung mau pilih menu apa saat kamu sudah di depan meja lauk. Hehe. Di Nasi Jamblang Ibu Nur ada banyak lauk yang disuguhkan. Ada pepes rajungan, sate kerang, ikan pari cabai hijau, otak sapi goreng, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum itu harap mengantri dulu nih ya. Hehehe. Karena lauknya sangat banyak, saran saya sih pesen nasinya 2 ya teman-teman. Kalau 1 nggak bakal nampol deh. Nah, ini dia lauk-lauk yang disuguhkan di Nasi Jamblang Ibu Nur. Masya Allah, banyak banget lauk-lauknya ya. Jangan kelamaan mikir ya, kalau nggak mau ditegur orang di belakang kamu yang lagi antri juga nih. Di Nasi Jamblang Ibu Nur nggak usah khawatir dompet cepet kempes, karena harganya nyaman banget di kantong. Hanya 110.000 aja untuk 6 piring. Mari kita makan dulu. Bismillah. Harganya nyaman, rasanya bikin kangen. Jangan lupa beli oleh-oleh khas Cirebon yang ada di depan rumah makan Ibu Nur. Selesai makan siang, jangan lupa sholat zuhur di Masjid Raya At-Taqwa. Masjid Raya At-Taqwa masih di daerah Kejaksan, dekat dengan rumah makan Nasi Jamblang Ibu Nur. Masjid ini dibangun pada tahun 1918. Kini usianya telah mencapai 107 tahun. Lama ya? Awalnya masjid ini bernama Tajuk Agung. Tapi setelah direnovasi pada tahun 1963, masjid ini diresmikan dengan nama Masjid Raya At-Taqwa. Setelah direnovasi, Masjid Raya At-Taqwa memiliki luas total 2.675 meter persegi dan diharapkan dapat menampung sebanyak kurang lebih 5.500 jamaah. Banyaknya. Seluruh lantai masjid menggunakan bahan granit dari Italia. Wih, lantai granit adalah jenis lantai yang terbuat dari batu-batuan magma yang sudah mengalami proses pendinginan. Masya Allah, pantas aja sholat di Masjid At-Taqwa terasa sejuk dan nyaman. Alhamdulillah. Sudah makan dan sholat zuhur,
Sekarang saatnya kita jalan-jalan ke Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi adalah salah satu cagar budaya dengan luas sekitar 15 hektar, terletak di sisi jalan bypass Brigjen Darsono Cirebon. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Agar dapat memasuki Goa Sunyaragi, kita harus beli tiket dulu ya sebelum masuk. Untuk adik-adik yang belum sekolah, bisa free entry atau gratis, nggak perlu bayar. Ayo kita masuk, cek tiket dulu nih ya. Sejarah berdirinya Goa Sunyaragi memiliki dua versi. Yang pertama adalah versi lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh bangsawan Cirebon atau disebut Carup Kanda. Kedua adalah versi tulisan, yaitu berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari hasil tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720. Ngeri. Berdasarkan versi buku Purwacaruban Nagari, Goa Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Goa Sunyaragi terdiri dari 16 goa, yaitu Goa Pengawal sebagai tempat berkumpul para pengawal sultan, Goa Padekemasan sebagai tempat membuat senjata tajam, Goa Simanyang sebagai tempat pos penjagaan, Bangsal Jinem sebagai tempat sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih, Mande Beling, Goa Peteng, Cungkup Puncit, Goa Langse sebagai tempat bersantai, Kamar Panembahan, Kamar Kaputren, Balai Kambang, Goa Arga Jumut sebagai tempat orang penting keraton, Goa Padang Ati, Goa Kelanggenan, Goa Lawa sebagai tempat khusus kelelawar, dan Goa Pawon sebagai dapur penyimpanan makanan. Nah, ini nih saya suka. Untuk mempelajari 16 gua tersebut, kamu dapat datang langsung nih ke Goa Sunyaragi Cirebon dan menggunakan jasa tour guide-nya. Untuk para orang tua yang membawa anak-anak dengan umur di bawah 12 tahun, diharapkan cermat ya memperhatikan anak-anaknya karena struktur bangunannya yang berundak dan terdapat kolam yang cukup dalam. Nah, kemarin Oya sempet hilang nih di sini beberapa menit aja sih, tapi bikin panik. Sebelum meninggalkan Goa Sunyaragi, sangat baik kiranya berfoto bersama dengan keluarga tercinta untuk bahan cerita keluargamu di masa depan. Nah, sampai sini dulu ya cerita wisata kita. Semoga bermanfaat.
BSY, semangat hidup dengan amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.